ahli meriam Ya, Mas istilahnya nih untuk saya orang awam nih ya. ya seperti itulah. Ketika itu kan keinginan saya itu pengen belajar sebanyak-banyaknya dari Amerika. Betul. Eh, tetapi yang saya alami itu di sana malah saya belajar tentang Indonesia. Iya, puting beliung itu sempat merasakan Mas Winner. Sampai di bandara ini belum ke loternya itu aja sudah disambut dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Houston, Texas, dan selamat pagi waktu Indonesia. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua sehat, dan bagi yang kurang sehat, semoga diberikan kesembuhan. Selamat datang di channel Bapak Zaman Now dalam segmen Ngobrol Santai. Bersama saya, Rio dari Houston, Texas. Teman ngobrol kita kali ini adalah seorang yang pertama kali ketemu di acara Idul Fitri di Masjid Istiqlal di Houston tentunya, sosok yang sangat ramah dan merupakan anggota Angkatan Bersenjata, Mas Winner Dieng. Apa kabar nih Mas Winner? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Houston hari ini udaranya masuk fall nih Mas Winner, jadi agak sejuk, walaupun ya Mas Winner tahu sendiri kalau Texas itu agak lebih panas. Gimana nih Mas Dieng saat ini berdomisili di mana nih saat ini? Sekarang saya baru aja pindah 2 bulan ini, 3 bulan udah pindah di Jawa Tengah. Oh, di Magelang tepat. Oh, jadi di Magelang. Di Magelang. Dan agak dingin, agak sejuk ya? Iya, sejuk. Wah, enak banget nih. Dan belakangan ini lagi sibuk apa nih Mas Dieng sampai penempatan di Magelang? Ya pekerjaan rutin aja, pekerjaan kantor rutin, nggak ada yang spesial. Kemarin baru menyelesaikan kan kemarin habis sekolah yang di Kansas itu baru selesai penyetaraannya di Dikti. Dikti. Oh, Dikti. Ya. Oke. Terus kalau boleh tahu nih Mas Winner ini bergabungnya di korps apa ya, dan apa pangkat terakhir saat ini? Pangkat terakhir sekarang mayor. Ya masih di bawah, masih ondel-ondel gitu. Oh, tapi udah itu buat saya wah. Korpsnya artileri Medan. Jadi kalau di Amerika First Artillery. Oh, artileri Medan ya? Ya, artileri Medan. Itu yang berurusan sama meriam-meriam yang dari darat ke darat, itu disebut artileri Medan di kita. Kalau di sana Field Artillery itu yang pusatnya di Fort Sill, Oklahoma itu. Oh, makanya Mas Winner nih sempat pendidikan di Oklahoma karena memang berkaitan dengan bidangnya Mas Winner dalam hal meriam-meriam ini ya, ahli meriam ya. Mas istilahnya nih untuk saya orang awam nih ya. Ya, seperti itulah. Jadi ada yang berhubungan dengan meriam ketika itu tahun 2010 sampai 2011 ke sana, kemudian 2015 juga ke sana lagi. Oh, oke. Dan untuk saya pribadi memang kita kan ketemunya kalau bisa dikatakan baru 2 kali nih Mas Winner ya. Oh iya, betul. Iya, dan alhamdulillah Mas Winner mau menerima ajakan saya untuk ngobrol nih di channel YouTube saya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Dulu ketemunya juga waktu di Houston itu kita nekat kan liburan sama teman, nekat ke Houston karena pengen jalan-jalan, akhirnya tidur di Masjid Istiqlal itu. Oh, jadi sempat merasakan beristirahat di Masjid Istiqlal ya bersama teman-teman semalam. Dan waktu itu bersama rekannya Mas Winner juga bukan dari Indonesia ya, kalau nggak salah dari Algeria atau dari Tunisia.
Dari Tunisia. Oh, jadi sempat bermalam di Masjid Istiqlal Houston ya. Iya. Jadi untuk teman-teman yang menonton bahwa masyarakat Indonesia pada saat beberapa tahun yang lalu sempat mengumpulkan swadaya dana dan akhirnya bisa membeli sebuah tanah yang masih ada gedungnya. Gedung itu juga bekas gereja dan akhirnya menjadi sebuah masjid yang dinamakan Masjid Istiqlal. Kemudian Mas Winner ini aslinya dari mana ya? Saya lahir besar di Surabaya. Oh, orang Surabaya. Iya, Surabaya. Ya, kebetulan keluarga saya. Itu orang Jawa juga agak susah karena saya susah bahasa Jawa juga nggak bisa. Huh? Surabaya itu baru bisa kita. Oh, gitu. Tapi kalau bahasa Surabaya, bahasa Jawa yang benar-benar Jawa ya susah. Jadi kalau disebut orang Jawa, saya ngomongnya saya lahir dan besar di Surabaya. Tapi kalau ngomong orang Jawa, kualat sama ini yang orang-orang Jawa beneran. Dan sebagai seorang tentara pasti sudah lumrah ya, karena bekerja itu bisa station pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Ini kalau untuk Mas Winner sendiri sudah merasakan station di Indonesia tuh berapa station daerah-daerah dia sudah pernah dirasakan? Kalau saya dulu mulai pertama dari lulus itu saya sudah di sini di Magelang sini sebenarnya awal saya dinas. Kemudian pindah ke Jakarta, dari Jakarta pindah ke Bandung ke Cimahi. Oke. Setelah dari Cimahi pindah ke Makassar, habis dari Makassar kembali lagi ke Magelang lagi. Oh, jadi menunggu nggak tahu lagi next station kemana lagi. Dan apalagi weathernya enak sekali ya di Magelang. Nah iya. Tapi kebetulan ini lagi hujan terus mas, lagi kelembapan tinggi. Jadi sumuk lah itu kalau orang sini bilang. Jadi ini saya tahu bahwa Mas Winner nih ya, karena saya juga kebetulan berkawan di Facebook bahwa Mas Winner sudah berkeluarga. Itu ketemu istrinya sesudah atau sebelum menjadi tentara, Mas Winner? Ketemu istri sesudah jadi sesudah, tentara. Sesudah jadi tentara, ketika itu di Jakarta kebetulan kenalnya. Oh, waktu penempatan di Jakarta. Ya. Terus kita tahu bahwa kalau sudah dibilang nih tentara tentu risikonya sangat tinggi ya, Mas Winner. Dan itu bagaimana Mas Winner sebagai seorang suami itu memberikan pengertian kepada istri bahwa memang ini pekerjaan saya yang ada risikonya, dan bagaimana istri menerima itu? Itu mungkin bagi orang lain melihatnya wah ini bakal susah menjelaskan ke keluarga. Betul. Tetapi karena kebetulan kita kenalnya sudah saya jadi tentara, jadi istri saya juga sudah tahu nih resiko ketemu saya nikah sama saya ini resikonya apa. Nah, dia sudah tahu dan kebetulan dia mau menerima. Oh, oke, baik. Nah, ini Mas Winner sepertinya udah beberapa station yang di dalam negeri. Kemudian pasti juga merasakan dinas di luar. Selain di Amerika, sempat merasakan dinas di luar negeri juga, Mas Winner, selain ke Oklahoma dan Kansas? Pernah jadi kami waktu 2008 kami dikasih kesempatan untuk belajar bahasa Mandarin di Kemhan. Kemudian di situ ada kesempatan untuk orientasi budaya dan bahasa ke Tiongkok, ke Cina. Oke. Pernah juga ke Malaysia dan ke Brunei untuk pertukaran perwira di sana. Oke. Jadi ini udah memang salah satu cita-citanya Mas Winner untuk melihat dunia udah mulai tercapai ya dengan dinas ke Brunei, ke Cina, dan akhirnya bisa juga merasakan dinas di Amerika. Dan waktu ke Cina itu belajar bahasa Tiongkok, berarti saat ini Mas Winner bisa dong sedikit-sedikit untuk bahasa Cina ya? Ya,
kalau dibandingin dulu lebih mahir yang dulu, karena sekarang banyak yang hilang. Jadi ternyata bahasa itu kalau nggak kita gunakan akhirnya ya merosot. Ini apalagi kalau bahasa Mandarin kan tidak semua orang bisa bahasa Mandarin gitu. Banyak orang bisa bahasa Cina, tetapi bahasa Cinanya bukan bahasa Mandarin, bahasa daerah yang lain gitu. Oh, dialek-dialeknya ada sendiri ya. Ya, dialek yang berbeda. Jadi susah kalau cari teman buat latihan ngomong, susah. Betul. Nah, kembali lagi bahwa kita ketemunya nih di Amerika nih, dan memang baru 2 kali. Dan boleh juga Mas Dieng share cerita kepada kita gimana sih bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan pendidikan di Amerika melalui angkatan bersenjata. Kalau kesempatan yang diberikan kepada saya itu adalah suatu proses. Jadi dari Amerika itu dia menawarkan, ada beberapa sekolah yang memang ditawarkan untuk siswa asing. Nah, khususnya yang negara-negara yang ada hubungan diplomatik dan militer dengan Amerika, ditawarkanlah ke kedutaan. Dari kedutaan nanti dikirim ke Mabes TNI dikirim lagi ke Angkatan Darat, kemudian dipilih dari Angkatan Darat, dipilih siapa yang mempunyai kualifikasi ini, kemudian dites. Oh, ada tesnya ya, Mas? Ya, ada tesnya. Ada tesnya, dan ya kebetulan ketika itu saya yang dipilih Angkatan Darat. Kalau yang lulus tes sebenarnya banyak karena standarnya juga ketika itu ya memang standarnya Angkatan Darat seperti itu. Jadi tidak sesuatu yang tinggi sekali, yang susah mencari calon gitu kan, calon yang ke sana. Tidak, cuma standar biasa aja. Dan kebetulan ya saya yang dipilih. Oh, oke. Terpilih nih Mas Winner. Pada saat terpilih saat itu memang hanya Mas Winner atau ada beberapa orang sekaligus gitu untuk berangkat bersamaan? Untuk yang ke Fort Sill saya sendiri, kemudian ada beberapa yang dikirim ke jadi sesuai kecabangan. Ketika itu Amerika menawarkan beberapa kecabangan yang kami Armet ini ada saya, kemudian nanti Corps Cavalry ada lagi yang berangkat ke tempatnya di Amerika sana, tapi kebetulan terpisah gitu. Sedangkan yang di Fort Sill itu ada yang dari Indonesia juga, dari TNI juga, cuman programnya berbeda. Jadi berbeda, seleksinya berbeda, pemberangkatannya berbeda gitu. Oke. Nah, waktu Mas Winner terpilih dan mau berangkat ini, motivasi apa yang Mas Winner bawa untuk pada saat mau berangkat, yang Mas Winner mau tunjukkan ini loh, bahwa Angkatan Bersenjata Indonesia seperti ini? Ya, ketika itu kan keinginan saya itu pengen belajar sebanyak-banyaknya dari Amerika. Betul. Tetapi yang saya alami itu di sana malah saya belajar tentang Indonesia, karena saya setiap kali ketemu orang ditanya Indonesia gitu kan. Jadi saya belajar lagi tentang Indonesia, tentang berapa kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah kita pikirkan, kayak berapa jumlah pulau di Indonesia, terus berapa berapa suku yang ada di Indonesia, berapa bahasa daerah, dan seperti itu yang sebenarnya kita di sini tidak pernah kita membahas seperti itu kan. Tapi di Amerika orang jadi pengen tahu gitu. Teman-teman yang dari Amerika sana, dari US Army, mereka pengen tahu. Jadi akhirnya yang saya yang memang tercapai yang keinginan saya untuk belajar sebanyak-banyaknya tentang Amerika. Tetapi selain itu juga saya yang di luar perkiraan saya belajar tentang Indonesia lebih banyak daripada ketika saya di Indonesia. Jadi memang keingintahuan rekan-rekan angkatan dari luar negeri mengenai Indonesia itu cukup besar ya, Mas Winner? Iya. Nah, mereka sangat ingin tahu sekali, karena mereka tahunya Indonesia belajar dari sejarah yang diajarkan di US Army kan, mereka hanya tentang perang Pasifik gitu. Kita tahunya ini tentang tempat di mana perang Pasifik dulu ada gitu. Padahal perang Pasifik itu ya hanya sebagian kecil dari sejarah Indonesia.
Betul, Pun betul, yang betul. yang tahu tentang Indonesia ya sedikit, jadi mereka sering nanya Indonesia gimana. Bahkan ada yang nanya tentang apa namanya, proses-proses bagaimana sih kalau mau wisata ke Indonesia. Dan saya kan bukan dari duta wisata, jadi saya Tapi nanti secara saya tanya langsung, jadi mereka tanya prosesnya dari Amerika itu mau bikin apa gimana. Saya juga nggak tahu juga saya kan. Tapi jadi mereka sangat antusias sama Indonesia, pengen tahu. Apalagi saya ceritakan kalau di sini tidak ada musim salju, tidak ada musim musim tornado, mereka seneng gitu. Padahal yang dari Indonesia pengen lihat salju. Wah, itu pengalamannya sama saya Mas Winner kan. Cita-cita saya ke Amerika mau lihat salju, tapi datangnya ke Texas. Selama 11 tahun di Texas baru 2 kali ngeliat salju. Baru 2 kali. Itu pun waktu blizzard itu. Waktu ada 1 kali setelah ada bencana besar hurricane, salah satu hurricane yang membuat banjir. Setahun kemudian turun salju, tapi ya tipis gitu. Dan Houston itu memang jarang sekali karena mungkin lokasinya dekat dengan Gulf Coast ya, dekat pantai. Jadi hampir kecil kemungkinan untuk turun salju. Dan itu pun yang saya rasakan sebagai seorang Indonesia, yang seperti Mas Winner rasakan, bahwa saya tidak pernah berpikiran bahwa kita akan menjadi duta bangsa, karena pada saat di sini pun di kantor mereka cukup antusias menanyakan apa sih Indonesia, karena mereka tahu Thailand, mereka tahu Vietnam, mereka tahu Indonesia dari Bali, tapi hanya Bali. Dan ya mungkin melalui ya kita inilah yang tadinya tidak tahu akan ditanyakan, akhirnya kita sebagai orang Indonesia malah jadi lebih belajar banyak tentang Indonesia ya Mas Winner ya. Iya, betul. Ya, terus dalam pendidikannya Mas Winner di Oklahoma dan di Kansas itu pasti juga berinteraksi dengan angkatan dari negara lain ya. Jadi sempat punya sahabat dong nih Mas Winner yang berinteraksi sampai saat ini. Ya, kalau kemarin yang di Fort Sill itu karena kebetulan kelasnya kecil, jadi satu angkatan kita siswa internasional hanya 5. Oke. Kelas besar, tetapi ketika dibagi-bagi kelas kecil yang setiap hari ketemu itu, saya siswa internasional satu-satunya di kelas gitu kan. Oh, jadi Mas Winner hanya satunya, yang lainnya dari Amerika nih ya? Ya, ketika yang di Fort Sill, tapi ketika yang terakhir kemarin di Kansas itu satu kelas ada berdua gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah masih kontak sama yang siswa negara lain. Baik, jadi bayangan saya tadinya saya pikir bahwa Mas Winner akan bersama dengan tentara-tentara dari negara lain yang dikumpulkan dalam satu kelas. Ternyata hanya Indonesianya, ya internasionalnya Mas Winner. Itu bagaimana perasaan Mas Winner waktu itu masuk ke kelas sendiri dari internasional dan surroundingnya semua dari Amerika? Kalau bagi saya malah merasa itu adalah suatu yang malah kemudahan bagi saya dibandingkan kalau mamanya ada beberapa siswa internasional. Kalau mamanya ada beberapa siswa internasional, jadi pandangan kita, jadi kita harus menunjukkan siswa internasional yang kita juga siswa internasional. Jadi kalau mamanya kita dibandingkan sama siswa Amerika kan kita agak gimana gitu. Tapi kalau ya malah lebih enak. Jadi saya fokus mempelajari tentang Amerika, dan orang siswa-siswa Amerika pun secara tidak langsung mereka juga belajar tentang saya, tentang kalau umpamanya ya bahasa Inggris dengan logat saya kan bukan logat sempurna Amerika, jadi mereka juga mempelajari seperti ini. Jadi kalau saya cara ngomong saya seperti ini, mereka juga belajar memahami saya gitu. Itu lebih mudah bagi saya, menurut saya, dibandingkan satu kelas ada beberapa siswa internasional, itu nanti akan nggak fokus belajarnya. Betul. Dan bagaimana nih tanggapan pengajar di kelas itu terhadap Mas Winner sendiri pada saat itu?
sebagai tentara Indonesia? Ya, yang pasti ya saya bukan siswa internasional pertama bagi pengajar-pengajarnya, Betul. tapi jadi mereka itu ketika pertama kali masuk, ketika pertama kali konseling dengan saya, memberitahukan kalau mereka tahu kalau saya datang ke sana itu bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk kerjasama diplomatik, kerjasama militer. Jadi biar saya tahu dengan teman-teman di sana, teman-teman juga tahu dengan saya, dan berharap hubungan itu berjalin terus gitu. Jadi yang pasti mereka memahami itu. Jadi mereka akan memberi kesempatan saya sama teman-teman kalau umpamanya. Jadi mereka lebih banyak menanyakan tentang kalau liburan mana aja, udah tahu mana aja, udah teman-teman mana aja gitu. Tapi karena ya profesionalitas mereka di sana, mereka nggak ada, kalau saya siswa internasional tidak ada ampun, nggak ada kalau karena dia bukan negara sini, bukan tekniknya bukan sama, jadi teknik keartileriannya mungkin berbeda dengan ini. Mereka nggak ada alasan kalau mereka ngajarkan tentang ini harus standarnya. Satu kelas harus sama semua. Kamu mau siswa internasional mau mana harus sama gitu. Jadi ya mereka yang pasti memahami kesulitan kita sebagai siswa internasional, tetapi di lain sisi ada batasan profesional itu mereka harus memberikan standar yang sama bagi siswa mereka. Itu yang saya acungi jempol bagi pengajar di sana. Baik. Ketika Mas Winner tuh sekolah di Oklahoma, kalau saya tidak salah memang Mas Winner sendiri ya pada saat itu tidak bersama keluarga ya? Ya. Enggak, dan sempat berapa lama waktu itu di Oklahoma ya Mas Winner? Kurang lebih 5,5 bulan, hampir 6 bulan. 5,5 bulan. Dan tentunya ada rasa kangen dengan keluarga nih. Gimana cara mengatasinya nih Mas Winner? Ketika itu ya memang apalagi yang tahun 2011 itu belum ada ini kan, belum ada WhatsApp, video call. Bener. Kayaknya Skype itu baru ya Mas Winner ya? Iya. Kayaknya baru Skype itu. Kemudian 2015 itu sudah mulai ada teknologi webcam jadi sudah bisa lah melalui melepas kangen melalui online gitu kan. Betul. Tapi ya tetap bagaimanapun juga kita ninggal istri sama anak di belahan bumi yang berbeda, pasti ya rindu nggak akan hilang walaupun hanya video call bisa tiap hari. Kemudian di saat kita pengen telepon di sana, tetapi yang di Indonesia sibuk karena kerja kan, jadi perbedaan waktu itu juga jadi masalah. Tetapi ya namanya tentara, walaupun jangankan di luar negeri, dalam negeri kalau penugasan juga sama seperti itu kan, harus terpisah dengan keluarga. Jadi kita pada dasarnya udah siap dengan menahan kerinduan, itu udah hal yang biasa begitu. Nah, Mas Winner tuh kalau setelah selesai sekolah atau weekend itu kalau Oklahoma itu bisa mainnya kemana Mas Winner? Saya sendiri belum pernah tahu ke Oklahoma. Itu Mas, kalau selama saya di Oklahoma itu jalan-jalannya, kalau di Fort Sill itu ada, di Lawton Fort Sill itu ada Mount Scott. Itu sukaan mereka. Jadi memang gunungnya nggak seperti gunung yang di Indonesia gitu kan, tapi gunungnya gunung kayak bukit kecil gitu, tapi ramai banget. Ada yang kadang-kadang lari dari bawah ke atas. Terus di sekitaran Mount Scott situ ada danau, ada sungai yang ada cottage-nya gitu, jadi bisa untuk liburan di sana. Dan kebanyakan teman-teman ketika libur itu malah keluar Oklahoma. Oke. Karena di Oklahoma sendiri kalau yang tempat liburannya ya terbatas. Kalau bagi Amerika. Tapi kalau bagi saya seorang
orang Indonesia di sana semuanya bagus gitu kan. Karena belum di Indonesia nggak ada gitu kan. Oh, baik. Mungkin orang Amerika juga kalau ke sini semuanya bagus karena di Amerika nggak ada. Betul. Jadi suasana baru ya Mas Winner ya. Iya. Nah, ini juga karena uniknya Mas Winner ini tinggal di Oklahoma. Dan itu Oklahoma itu kalau saya suka dengar teman itu bahwa di Oklahoma sering terjadi angin ribut datang gitu ya Mas Winner. Ya, puting beliung. Itu sempat merasakan Mas Winner. Kebetulan waktu kami ke sana baru sampai di bandara, ini belum ke routernya, itu aja sudah disambut dengan jadi disambut oleh kekhasannya Oklahoma langsung ada alarm di bandara, langsung semuanya kumpul sembunyi di kamar mandi itu kan yang ada shelter anti tornado. Jadi ya kalau saya sih sudah panik karena kan ketika itu baru nyampe belum ada HP, belum ada nomor lokal kan, jadi nggak bisa menghubungi siapa-siapa. Sementara orang sana itu sepertinya dia udah biasa aja kayak bukan sesuatu hal yang baru gitu kan. Kita karena mungkin sudah terlalu sering bagi mereka, jadi mereka biasa seperti itu. Jadi untuk tornado itu sebenarnya ada musimnya atau memang setiap bulan dia datang Mas Winner? Karena kalau hurricane season di Houston itu kan terjadi biasanya pada bulan mulai Agustus sampai dari bulan Juli sampai September. Itu biasanya tuh hurricane season. Kalau di Oklahoma sendiri ada musim tornado apa all year long itu ada terus? Kalau musim ada musimnya di sana Mas di Oklahoma. Oh, ada musimnya juga ya. Nah, kemudian yang saya lama kan di Kansas kemarin itu juga mereka ada musimnya gitu. Tapi kalau sudah ini kalau obrolan teman-teman di sana itu kan data statistiknya itu mengatakan di sana itu nggak ada musim. Jadi kalau di Oklahoma apalagi ya, di Oklahoma itu kadang-kadang pagi itu hujan, kemudian 2 jam kemudian dia panas, kemudian angin gitu di Oklahoma gitu. Nggak tahu itu mungkin karena letaknya yang di tengah-tengah benua itu atau gimana, saya juga kurang paham teknisnya, tapi yang pasti mereka udah biasa dengan cuaca yang tidak jelas itu.